Selamat malam, Romo. Selamat malam, Romo, Frater, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih, rekan peziarah Kaminar Kon Inigo. Apa kabar malam hari ini? Baik, Setelah 2 hari menonton, kabarnya gimana? Sukacita, penuh cinta? Ya, ada tanda jempol. Wah, Romo penuh dengan cinta. Oke, wah, oke, saya melihat banyak love, semua oke. Ternyata sudah banyak cinta ya. Padahal baru nonton ya, belum masuk punta ya. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman terkasih, kita akan mengawali perjumpaan kita malam hari ini dengan doa pembuka yang akan dipandu oleh Mas Kevin. Mas Kevin, apakah sudah hadir? Iya, oke. Silakan, Mas Kevin. mari Romo, Frater, saudara-saudara sekalian kita mulai pembukaan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Terima kasih karena rahmat-Mu Engkau memperbolehkan kami semua hadir di sini di ruang Zoom ini bersama-sama untuk mengikuti Pungta satu dalam serangkaian persiaran kami dalam Kaminar Kon Inigo. Eh, Pada malam ini kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami rahmat untuk mendengar, rahmat untuk menyimak, mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami masing-masing melalui Frater Bari pada malam ini. Kiranya Engkau berkati juga Frater Bari supaya beliau dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dengan baik, sehingga semua nanti yang kami terima, apapun yang kami dapatkan dalam Pungta pada malam ini, dapat berbuah, dapat berkembang sekarang dan kedepannya, baik bagi kami masing-masing maupun juga bagi orang-orang di sekitar kami dan terlebih bagi kemuliaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Kepada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala dan abad. Bunda Maria, Ratu segala hati, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Mas Kevin, yang sudah memandu untuk doa pembuka malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan acara malam ini, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon atau di-mute, kecuali pada saat berbicara, sehingga tidak mengganggu proses pemaparan. Lalu menggunakan kolom chat, peserta dapat menggunakan fitur chat untuk bertanya atau memberikan komentar. Juga bagi peserta dapat menggunakan simbol raise hand jika ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya secara langsung, terutama pada saat sesi tanya jawab. Peserta juga diharapkan untuk mengikuti arahan moderator dan tidak berbicara secara bersamaan. Kemudian peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu dan tidak meninggalkan pertemuan sebelum selesai. Yang terakhir, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak ofensif. Itu beberapa tata tertib untuk webinar kita malam hari ini, untuk Zoom kita malam hari ini. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman, saya perkenalkan diri dulu, saya Esther Marbun yang akan membantu sebagai moderator pada acara kita malam hari ini. Tadi di awal saya sudah sedikit bocoran, malam ini kita nggak nonton, malah nontonnya sudah 2 hari. Lalu kita mau ngapain malam ini? Nah,
Sebelum di awal, saya akan memberikan kesempatan pada tim peka ya untuk memaparkan alur peziarahan. Alur peziarahan akan disampaikan oleh Mbak Teresia Eni. Mbak Eni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Esther. Ya, teman-teman udah nungguin nih Mbak. Malam ini kita mau ngapain? Nonton lagi apa enggak? Pengennya yang happy-happy ya. Iya, silakan Mbak Eni. Ya, terima kasih, Mbak Esther. Romo, Frater, Bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Kita malam hari ini bertemu lagi untuk masuk ke pesiarahan sendiri ya, kami Narkon Indigo dengan tema Jatuh Cinta Lagi. Gitu. Bagaimana alurnya selama kita melakukan persiaran ini dari nonton film tanggal 2 Mei sampai nanti penutupan tanggal 17 Mei. Next. Halaman berikutnya. Ya. Terima kasih. Untuk kami Narkon Indigo sendiri adalah merupakan suatu program tahunan dari jaringan doa Bapa Suci sedunia di Indonesia. Di sini kita diajak untuk berjalan bersama dengan Inigo, berkontemplasi melalui film Ignacio de Loyola dengan sudut pandang pertobatan dari Santo Ignatius Loyola dengan tema khusus tahun ini adalah tentang jatuh cinta. Kita sudah melaksanakan 2 hari nonton bareng dari tanggal 2 dan 3. Kemudian paparan Pungta akan ada 7 kali. Dari hari ini tanggal 4 sampai nanti tanggal 16. Jadi sistemnya selang 1 hari untuk melakukan pesiaran, kemudian masuk ke Pungta lagi gitu ya. Jadi nanti sampai akhirnya ada di penutupan tanggal 17 Mei. Next. Nah, dalam kami Narkon Indigo ini, kita diajak untuk memaknai ziarah dan sikap batin yang akan dibangun seperti apa. Ada beberapa hal yang di sini bisa menjadi poin-poinnya ya. Kita saat apakah dalam kegiatan berdoa, bekerja gitu ya. Kemudian kegiatan rohani dan kegiatan jasmani. Jadi ada 2 kegiatan yang sepertinya kok kayaknya berlawanan gitu ya. Ada kegiatan pasif, kegiatan aktif, kemudian kontemplasi, terus melakukan aksi. Nah, apakah tahapan-tahapan ini dapat saling mendukung atau saling terpisah? Nah, ini bisa kita lihat di sini 2 kegiatan yang berbeda dilakukan pada waktu yang berbeda. Oke, pada saat kita berdoa ini ya, contohnya ya sudah kita ambil waktu berdoa gitu ya, entah itu doa pagi, siang ataupun malam gitu. Kemudian pada saat kita bekerja ya sudah fokus aja bekerja. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian 2 kegiatan yang berbeda di waktu yang sama. Coba. Jadi kalau bayangan saya ini kita melakukan sesuatu mungkin hari ini ya, cuaca hari ini beberapa hari ini kalau di Bogor ini sedang hujan gitu ya. Mungkin kita saat berada di luar kemudian teringat jemuran kita di rumah gitu. Berdoa ya Tuhan, semoga jemuran saya tidak kehujanan gitu. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan di luar, kemudian namun kita melakukan hal yang sama pada waktu yang sama. Gitu. Kemudian ada 2 kegiatan yang dilakukan, 2 kegiatan yang berbeda dilakukan pada waktu yang sama dan saling mendukung. Di sini bisa saya memberikan sedikit contoh. Saya ini dalam pesiarahan melampah siarah ya. Kemarin di bulan Maret kemarin, jadi pada saat itu cuaca sedang panas gitu ya. Panas sedangkan perjalanan cukup panjang ya, sekitar 28 kilo dah. Sepanjang perjalanan dari Tugu sampai Sendang Sono
saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan terik panas matahari seperti itu. Nah, pada saat itu saya melakukan kayak apa ya, merasakan waktu yang kemarin itu terasa tertatih-tatih sampai saya memakai tongkat gitu ya, tongkat untuk membantu saya berjalan. Saya membayangkan saat itu seperti Inigo yang kemarin kita lihat, dia memakai tongkat tertatih-tatih di cuaca yang panas, jalan berbatu, kemudian sambil mendoakan supaya saya dapat perziarahan ini dapat sampai di Sendang Sono sambil saya mendaraskan doa kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria. Ya, jadi seperti ini, jadi kayak ada sesuatu yang apa? Saling mendukung. Ada kegiatan rohaninya, ada kegiatan jasmaninya, kemudian ada kontemplasinya, dan ada aksinya. Nah, itu yang dimaksud di poin ketiga ini. Jadi di sini kita akan dibawa pada sikap batin pembelajar dan juga sekaligus peziarah. Kemudian ada timbal balik hubungan antara aksi dan reaksi. Jadi itu yang membuat kegiatan itu saling mendukung. Menyadari apa yang sedang dilakukan sebagai wujud memuji, menghormati, dan mengabdi pada Allah. Itu. Next. Nah, langkah peregrinasinya adalah peziarah melakukan pengembaraan dengan berjalan kaki atau melakukan segala aktivitas untuk tujuannya menemukan Tuhan, melatih kemandirian, dan membangun iman. Di sini kita harus pertama-tama menyadari, aku mau berdoa dan berziarah. Menurut saya ini penting, menyadari aku mau berdoa dan berziarah. Kemudian nomor 2, memohon rahmat supaya peziarahanku ini untuk memuliakan Tuhan dengan jalan bersama dan Yesus. Di sini kita diajak untuk membuka diri pada rahmat, gitu ya. Kemudian poin ketiga, rahmat yang dimohon itu apa? Sesuai dengan permenungan pertobatan dari Inigo. Poin yang keempat, yaitu proses peziarahan itu sendiri. Dilakukan bisa pada waktu pagi atau sepanjang hari selama 2 hari tadi ya, sebelum masuk ke punta berikutnya. Poin nomor 5, bercakap-cakaplah dengan Tuhan atas pengalaman yang dialami. Kemudian menuliskan refleksi pada jurnal perziarahan. Jadi ini nanti bisa diungkapkan, dituliskan pada buku pengalaman mendengarkan. Next. Nah, struktur dan dinamikanya kita melakukan pertama-tama adalah persiapan. Ini kita lakukan pada malam hari. Setelah ini ya, setelah Pungta kita melakukan persiapan. Aku menempatkan diri siap berjalan bersama Yesus dan Inigo. Aku mendengarkan atau membaca pokok permenungan peziarah yang nanti kalau malam hari ini akan disampaikan oleh Frater Bari. Yang nomor 2, merumuskan doa pembukaan untuk esok hari supaya mengarah pada Allah semata. Jadi sudah kita bayangkan, aku besok tuh mau doa pembukaannya seperti apa. Kemudian poin ketiga, merumuskan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam peziarahan esok hari. Dambaannya seperti apa? Dambaan rahmat yang dimohon ini ada penting ya, kita mohonkan. Kemudian pada saat pelaksanaan esok hari, persiapan ziarah dan mendoakan doa pembukaan. Jadi pada saat persiapan kita sudah membayangkan, besok aku mau melakukan apa? Apakah dalam kegiatan sehari-hari, ya kalau saya sebagai ibu rumah tangga ya, atau pada saat memasak, beberes rumah,
Atau kalau orang yang para Bapak Ibu yang sedang bekerja di kantor bisa melakukan saat bekerja. Nah, coba disiapkan apa momennya kapan gitu. Kemudian mendoakan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam pesiaran ini. Dan poin ketiga, memulai aktivitas ziarah dengan merenungkan pokok doa dan diakhiri dengan percakapan dengan Yesus. Di sini kita bercakap-cakap setelah kita, oh ya saya renungkan apa yang saya alami, saya yang paling menyentuh gitu ya. Kemudian next. Nah, refleksi. Setelah kita memberikan waktu dengan melakukan tadi doa kontemplasi tadi ya, kita akan merefleksikan dan menuliskan pengalaman pesiaran tersebut dalam buku pengalaman mendengarkan. Di sini buku pengalaman mendengarkan ini bukan buku diary. Karena di sini kita akan menuliskan pengalaman yang terkait dengan tema yang akan disampaikan. Tahap pertama, hari ini temanya apa, kemudian apa yang menyentuh gitu ya. Mungkin kita teringat pada suatu peristiwa, kemudian kita tuliskan tempatnya di mana, waktunya kapan, orang-orang yang terlibat tuh siapa saja gitu. Kemudian perasaan yang muncul di situ untuk dituliskan. Aku merasa sedih mengingat waktu itu gitu. Saya merasa kecewa, saya merasa marah. Kemudian tuliskan perasaan itu, mengapa perasaan itu muncul gitu ya. Kemudian menanggapi atas perasaan tersebut. Oh, waktu itu saya kecewa, marah karena apa gitu ya, pengalaman karena apa. Kalau saya rasakan sekarang, pengalaman itu membuat saya menjadi apa ya? Menjadi apakah mau lebih baik atau tetap tinggal pada pengalaman itu, pengalaman perasaan yang tidak mengenakan, atau aku mau berubah, mau bertransformasi. Itu yang akan kita tulis dalam buku pengalaman mendengarkan. Nah, kemudian kita bisa bercakap-cakap dalam percakapan rohani pada saat pungta berikutnya. Nanti pungta kedua kita nanti akan melakukan percakapan rohani dalam kelompok kecil untuk membagikan pengalaman doa kita. Next. Berikutnya. Nah, selama 7 kali pertemuan ini ada 7 kali pungta di sini ya. Hari ini tentang kejadian yang luar biasa. Nanti kita tunggu dari Frater Bari apa yang akan disampaikan. Kemudian di tanggal 6 Mei hari Rabu pengalaman jatuh cinta lagi. Kemudian akan dibawakan oleh Mas Felix. Hari Jumat tanggal 8 oleh Mbak Yudit akan disampaikan pungta demi cinta. Hari Minggu tanggal 10 Mei atas nama cinta ini akan disampaikan oleh Mbak Fania. Tanggal 12 hari Selasa, cinta adalah sebuah anugerah disampaikan oleh Romo Alis. Kamis tanggal 14 Mei berhutang kebaikan oleh Suster Dewi. Hari Sabtu menemukan dalam cinta akan disampaikan oleh Romo Sabto. Kemudian diakhiri dengan penutup tanggal 17 Mei. Next. Nah, apa yang dirasakan dalam refleksi tadi, apa yang ditulis, bisa Bapak Ibu sekalian dibagikan dalam sosial media pribadi dengan di tag ya, IG dan Facebooknya Latihan Rohani Pemula atau di dalam WAG Buah Pesiarahan Kaminarkon Indigo. Di sini teman-teman untuk menyampaikan apa yang dirasakan, di sini kita akan tidak menanggapi
atas refleksi yang disampaikan oleh teman. Kita berikan kesempatan yang bersangkutan untuk menyampaikan refleksinya secara bebas. Demikian pengantar untuk alur pesiarahan kita selama 2 minggu ke depan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Mbak Esther. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni dari tim Peka yang sudah memaparkan ya. Apa-apa aja sih yang akan teman-teman lakukan selama peziarahan ini? Baik, Mbak Eni, kita buka kesempatan tanya jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang baru pertama mengikuti kami Narkon Inigo. Ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Untuk PPT-nya nanti dibagikan ya Mbak ya. Jadi teman-teman bisa baca kembali. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kami memberikan waktu. Ada yang ingin bertanya? Wah, asik Mbak ini udah ngerti semua nih. Aman ya? Ya, baik. Teman-teman, kalau memang nggak ada pertanyaan, wah udah siap semua nih ya. Udah siap untuk berjalan esok hari ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke pemaparan Pungta. Tadi sudah step-step yang dilakukan apa aja. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Bahan doanya apa sih? Sebelum kita sampai ke pemaparan Pungta, saya bacakan dulu biodata dari pembawa Pungta kita malam hari ini. Teman-teman pasti sudah familiar ya. Prater satu ini sudah sering muncul dalam latihan rohani pemula. Beliau bernama lengkap Prater Alexander Bari Eka Putra Serikat Yesus. Beliau masuk Serikat Yesus tahun 2014 dan mengucapkan kaul pertamanya di tahun 2016. Saat ini sedang menjalani studi magister dan lisensiat teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kita sapa bersama, selamat malam Pater Bari. Selamat malam Bu Esther, selamat malam semuanya, Romo teman-teman. Oke, Apa kabar Pater? baik, kabar baik luar biasa. Oke. Jogja nggak hujan? Jakarta hujan ini. Wah ini rintik-rintik syahdu, kayak gitu ya. Oke, cocok ya untuk jatuh cinta lagi ya. Cocok. Oke, baik, silakan Pater Bari. Baik, selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk share screen hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat screen saya? Belum, Pater? Oh belum. Oke, Iya, sekarang. oke, sudah. Baik, terima kasih. Baik, hari ini saya akan menjadi yang pertama gitu ya. Tadi pagi saya kontak Mbak Novia. Ini pertama ini biasa gimana nih? Jadi panutan atau jadi penjahat ini? Karena salah semua begitu. Harapannya sudah betul. Minimal nggak salah dan menyesatkan begitu ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan ngomong soal Pamplona begitu. Kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman pernah baca kisah Ignatius, Pamplona adalah kisah pertama perjalanan rohani dan spiritualnya Ignatius begitu ya. Kalau dalam buku tentu ada Loyola, tapi Pamplona ini menjadi perjalanan awal untuk memulai perjalanan spiritual. Nah, seperti di poster, Pamplona adalah kejadian luar biasa begitu ya. Kita mau merenungkan pengalaman yang tidak terduga, yang sangat surprise begitu ya. Oke, mari kita lanjut. Tadi sudah kenalan ya, ini saya fotonya. Lalu sekarang saya sedang kuliah begitu. Nah, sebelum kita memulai, saya mau nyetelin sebuah lagu. Karena saya anak kekinian, saya mau nyetel lagu kekinian begitu ya. Lagunya itu Jatuh Cinta begitu ya. Mari kita dengarkan, bukan Vina Panduwinata, Jatuh Cinta, bukan aduh bukan begitu. Atau lagunya apa namanya, si siapa namanya, Pinkan Mambo bukan ya. Saya akan coba Jatuh Cinta yang zaman sekarang begitu. Mari kita dengarkan supaya kita punya ilustrasi kayak apa sih yang mau kita bahas. Oke. Perjalanan merentasi kota ini, dua langit
kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia, langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lari, memang tak ada duanya. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ini habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita yang Kau dan aku tak kira di mana-mana. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman terkasih, itu hanya ilustrasi apa yang mau kita harapkan hari ini. Harapannya kita bisa refleksi. Jatuh cinta memang manis, ya, katanya gitu ya, katanya begitu ya. Harapannya kita bisa merasakan. Kalau nggak ada kamu di sini, kita akan merenungkan bagaimana jatuh cinta itu kalau dikenang itu begitu indahnya, begitu. Bisa jadi lagu kayak tadi Bapak dan Ibu. Itu hanya ilustrasi apa yang mau kita lakukan hari ini, gitu ya. Mau jatuh cinta lagi, begitu. Baik, Romo dan teman-teman, saya akan memulai Pungta hari ini.
tentu teman-teman semua yang hadir di sini sudah nonton film Ignatius Loyola begitu ya. Kita sudah nonton Ignatius Loyola secara penuh, seorang yang sangat luar biasa begitu ya. Bukan manusia yang brojol langsung suci, tetapi dia adalah pendosa yang dipanggil, bukan? Kalau kita nonton filmnya. Dan Pamplona menjadi titik awal dia memulai pertobatannya. Ini saya sedikit apa namanya mereview siapa itu Ignatius Loyola. Jadi eh, sebelum dia bertobat namanya Inigo, lalu berubah menjadi Ignatius Loyola, begitu ya. Baik. Nah, eh, teman-teman juga sudah mulai membaca buku-buku begitu yang ditawarkan oleh panitia. Ada Berani Ngambil Keputusan, buku ini ya. Nah, ini buku ini sudah ada juga. Lalu juga ada buku Wasiat dan Petuah. Ini adalah buku yang digunakan eh, apa namanya yang ditulis oleh Luis Gonçalves berdasarkan penuturan Santo Ignatius Loyola begitu. Ada juga buku dari Gerard Coleman. Jadi kalau mau belajar tentang Ignatius Loyola biografinya ada banyak sumber yang bisa kita gunakan. Tapi kalau mau baca yang sungguh-sungguh ya bacalah Wasiat dan Petuah begitu ya. Kita bisa menemukan apa sih Ignatius kata-katanya seperti apa. Nah, hari ini kita akan mengambil banyak inspirasi tentunya dari buku Romo Sardi, Berani Ambil Keputusan. Oke. Nah, kita akan memulai perjalanan kita dari Pamplona begitu. Nomor satu ya. Jadi ini perjalanan Ignatius kalau di buku Ambil Keputusan itu ada 14 titik. Nanti tentu dalam apa namanya dalam Caminar Con Indigo ini akan lompat-lompat atau beberapa dijadikan satu. Nah, saya akan memulai dengan Pamplona di hari ini. Oke. Apa sih yang terjadi di Pamplona? Nah, yang terjadi di Pamplona ini Ignatius itu kena tembak begitu ya. Ignatius itu kalau ngomong Pamplona dia kena tembak begitu. Jadi dalam pertempuran dia kena martil begitu ya. Kalau orang nonton film Tom and Jerry begitu ya. Zaman dulu saya nonton ingatnya Tom and Jerry selalu ya. Kena bola meriam itu loh, lempar-lemparan begitu ya atau di SpongeBob gitu ya. Nah, Ignatius itu kena itu. Ignatius kena martil begitu. Jadi waktu itu Ignatius bersama dengan kakaknya, seperti di film itu kan mengatakan bahwa Ignatius sama kakaknya itu waktu itu mau melawan Prancis begitu di Pamplona. Uniknya adalah pasukan Ignatius itu kalah jumlah. Kakaknya dia bilang udah mundur aja lah ini go, kita pulang aja, nggak usah batu kepalanya, nggak usah ngeyel. Tapi Ignatius ini kan orangnya sangat keras kepala juga. Udah nggak apa-apa maju dulu. Wah, masa 1 banding 1000 katanya begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ya udah pasti kalah begitu ya. Kaki kirinya tertembak meriam itu. Nah, lalu Ignatius kemudian dibawa pulang ke Loyola oleh pasukan Prancis. Baik hati loh orang Prancis loh. Udah perang masih bawa pulang loh. Luar biasa kan begitu ya. Tetapi di momen ini dia kena namanya cannonball begitu ya. Kalau kita ingat waktu ada beberapa waktu yang lalu Ignatius apa namanya Serikat Yesus pernah merayakan 500 tahun pertobatan Ignatius. Ya, kita merayakan cannonball momen ini. Di mana Ignatius kena meriam ketika melawan Prancis begitu ya. Nah, jadi ini kisah Ignatius di Pamplona ini. Nah, bayangin ya, kalau jalan kaki dari Pamplona ke Loyola itu jalan kaki itu 23 jam Bapak Ibu. Lewat mana dulu tapi ya, bisa 23 jam atau 19 jam. Kalau naik mobil sih cuma 1 jam 20 menit ya mungkin ya. Tapi kok ini jauh juga ya. Ini pas lagi biru semua mungkin jalan tolnya lancar begitu ya. Tapi kalau jalan kaki 23 jam 1 hari. Nah, jadi tentara waktu itu Ignatius lalu dibawa pulang setelah kena martir itu dibawa pulang ke Loyola dari Pamplona. Jadi dari Pamplona naik ke Loyola dibawa pulang gitu. Nah, Pamplona menjadi titik awal pertobatan Ignatius. Jadi ini momen yang sebenarnya tidak pernah Ignatius bayangkan begitu. Ketika berangkat ke Pamplona, Ignatius itu berharapnya apa Bapak Ibu kalau perang? Berharapnya menang, begitu kan ya. Berharapnya menang. Tetapi apa yang terjadi? Kok pulang malah jadi sakit begitu ya. Kok malah kena meriam begitu ya. Ini sesuatu yang mengubah perspektif dan juga mengubah apa namanya pikirannya mengenai apa yang akan dia dapatkan ketika pergi perang begitu ya. Harusnya dapat kemenangan, pride, tetapi kok malah jatuh kena meriam, bahkan nanti dalam kisah selanjutnya dia malah jadi orang yang lebih kecil hati karena kena meriam itu karena kakinya kan jadi pincang gitu ya. Nah, walaupun dia sudah kena martir, tetapi ambisinya tidak padam. Kenapa? Ignatius itu memang di satu sisi memang kalah perang. Tetapi di satu sisi dia juga sebenarnya punya rasa malu ya tadi saya bilang ya. Karena kalah dalam perang.
Walaupun begitu, ambisinya tidak padam begitu ya. Ambisinya tetap ada begitu ya. Ignatius tetap mau survive setelah Pamplona itu. Dia tetap berjuang. Jadi ada suatu ambisi, ada sesuatu hal yang dia lakukan untuk terus move on. Nah, keteguhan hati ini kok lah yang meski terluka parah untuk mengejar kemuliaan duniawi bagi dirinya sendiri menjadi jalan bagi Tuhan untuk mengubah hatinya dan menyalakan hasratnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Oleh karena keteguhan hati Inigo, walaupun terluka parah, dia bisa mencari makna begitu nantinya. Ini menjadi titik awal pertobatan seorang Inigo menjadi Ignatius. Ini awalnya. Jadi dari momen yang mengejutkan ini, tersadarkan matanya tercelikan begitu, lalu menyalakan hasratnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, dari pengalaman meriam, pengalaman Cannonball bisa memantik sebuah pengalaman yang luar biasa dan mengubah begitu ya. Nah, Romo dan teman-teman, Tuhan memiliki 1001 cara memanggil dan mengubah arah hidup kita. Mungkin dari kesuksesan, swallow once begitu, sesuatu yang mungkin apa namanya, keinginan-keinginan sangat eh, yang tidak apa namanya ya, yang tidak selalu murni, tetapi menuju ke sebuah kerinduan, deep desires akan makna hidup dan keselamatan begitu. Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah yang awalnya mungkin, kalau kata cintanya, mungkin dulu cintanya hanya apa namanya, nafsu begitu ya, tapi lalu berubah jadi agape, dari eros berubah jadi agape misalnya begitu ya. Selalu ada perubahan, selalu ada momen yang membuat kita lalu berubah. Nah, kalau Ignatius kena meriam, kena cannonball, lalu berubah sepenuhnya. Di Pamplona, Allah tidak saja mematahkan kaki Inigo, tetapi juga mematahkan ambisi keduniawian yang sia-sia. Allah bertindak dengan cara yang jitu pada saat yang tepat, membidik kelemahan kita untuk dididiknya. Dalam konteks ini, Allah gitu ya, Allah mengajak kita untuk menemukan dalam konteks Kaminaku ini gitu, menemukan titik jatuh cinta laginya di mana sih yang paling kuat begitu. Nah, oleh karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu berdasarkan situasi itu, kita akan masuk ke dalam apa namanya, langkah doa kita. Jadi semangat yang kita bawa adalah Ignatius punya satu pengalaman, satu atau kalau kita punya dua misalnya, atau tiga atau lima, yang sekali kena lalu mengubah, yang tidak terbayangkan, mengubah dari yang cuman apa namanya tadi saya bilang, swallow itu tadi, menjadi deep desire begitu ya. Swallow once menjadi deep desire gitu ya. Oleh karena momen yang nendang sekali begitu ya. Nah, ini langkah doa yang saya tawarkan seperti biasa. Jangan lupa preparasi, oke? Saya ingatkan lagi, preparasi jangka panjang, membaca perikop, membaca konsiderasi dan poin-poin permenungan. Itu biasa satu malam sebelumnya, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Semalam sebelumnya baca. Lalu jangka pendek ngapain? Mengingat kembali bahan doa, tetapi juga mengheningkan diri di hadapan Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal jangan lupa preparasi. Karena preparasi yang baik hasilnya harusnya baik begitu ya. Lalu yang kedua, apa sih doanya? Saya menawarkan doa ini. Doa pembukaannya. Doa pembukaannya doa dari Santo Fransiskus Xaverius. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Begitu. Silakan doa ini didoakan sebagai doa pembuka sebelum memulai perjalanan doa kita selama besok hari dalam permenungan kita. Begitu. Ini doa yang sangat baik begitu ya. Yang intinya mau mengatakan, kata-katanya ini ya. Lalu atas dasar apa aku harus mengasihimu ya Tuhan? Hanya karena Engkau adalah Rajaku dan Allahku. Kesadaran bahwa Tuhan yang merajai kita dan juga ada Allah kita gitu ya, membuat kita harus jatuh cinta. Gitu. Nah, oh saya salah pencet. Next. Nah, ini rahmat atau dambaan yang dimohon. Mohon rahmat keterbukaan hati agar dapat menyadari kehadiran dan peran yang luar biasa dari orang-orang yang terkasih. Nah, seperti lagunya kan ya, jatuh cinta memang manis. Nah, itu kan karena berdua tadi ya, mengulik pengalaman jatuh cinta. Hari ini kita akan mengulik pengalaman jatuh cinta kita begitu. Nah, ini beberapa konsiderasi, beberapa hal yang saya tawarkan untuk direnungkan. Seperti layaknya Pamplona, hidup kita pasti ada momen-momen yang rendang buat kita begitu. Ingatlah kejadian luar biasa yang mungkin membahagiakan kita bersama pasangan.
Atau kita yang jomblo-jomblo premium ini ya bisa ngomong ya, misalnya dengan sahabat, keluarga, komunitas, saudara, begitu ya. Atau apapun, yang masih jomblo juga bisa. Jadi nggak terbatas dengan pasangan, tetapi misalnya dengan keluarga, sahabat, komunitas, saudara, begitu. Ingatlah kejadian apa yang membahagiakan. Bagi saya nggak usah banyak-banyak. Jadi misalnya satu yang sangat kuat begitu ya, seperti cannonball yang menantang begitu ya. Lalu ingatlah kejadian luar biasa yang mungkin menyakitkan, yang pernah juga menyakitkan karena pasangan kita atau karena orang-orang ini, keluarga, sahabat, komunitas. Atau kita bisa ingat yang sudah punya pasangan, pengalaman ditembak atau dilamar. Waduh, dulu dilamar pakai gitar. Oh, kok pakai gitar? Gak pakai cincin. Salah ya. Dilamar misalnya begitu. Bah, ingat. Atau kejadian patah hati. Udah urus-urus baju kok jadi batal. Udah DP gedung malah batal. Wah. Atau dijodohkan begitu ya. Wah, itu si tante depan tetangga kita, anaknya cantik, kawinin aja dah. Misalnya begitu ya. Dijodohkan begitu ya. Jadi mari kita ingat konsiderasi pengalaman-pengalaman apa, entah pengalaman membahagiakan dalam jatuh cinta, menyakitkan juga dalam cinta, ditembak, dilamar, atau juga patah hati. Tidak perlu banyak-banyak Bapak dan Ibu dan teman-teman. Masing-masing misalnya kalau ini juga nggak harus semuanya dicari, tetapi yang bagi apa namanya bagi Bapak Ibu ketika persiapan, wah ini ada momen yang saya ingat. Jadi apa gunanya persiapan? Kita mulai menyiapkan momen apa sih yang nanti kita mau bahas begitu ya. Jadi pilihlah salah satu, entah membahagiakan, patah hati, menyakitkan begitu. Pilihlah salah satu yang menjadi cannonball kita. Mungkin tanda-tandanya cannonball adalah sampai sekarang kita masih ingat begitu ya. Itu namanya cannonball. Kalau nggak ingat, ya itu bukan cannonball, itu namanya asal lewat begitu ya. Nah, begitu. Nah, sebagai bantuan, saya menawarkan kisah inspirasi kitab suci ketika malaikat menyampaikan kabar gembira kepada gembala begitu. Kenapa? Malaikat-malaikat ini ya hanya apa namanya malaikat. Para gembala-gembala ini hanya sedang duduk-duduk santai begitu kan ya. Ini saya senang gambar ini ya. Apa namanya? Ketika para gembala itu sedang menggembalakan domba, tiba-tiba didatangi malaikat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tetapi yang membuat terkejut lagi adalah ketika mereka mendapat kabar tentang lahirnya Tuhan Yesus begitu ya. Itu kan bagaimana cintanya datang begitu kan ya. Cinta yang datang lewat wujud Yesus begitu. Dan mereka merasa kaget begitu. Tapi ini momen berkesan bahwa mereka adalah seorang gembala, mereka tiba-tiba didatangi malaikat, mereka tiba-tiba langsung ketemu juru selamat begitu ya. Itulah momen mereka sebagai momen kalau mereka bukan mungkin cannonball ya, mungkin momen anchor yang paling mereka ingat begitu ya. Gitu. Nah, dan jangan lupa ketika sudah berdoa, bercakap-cakaplah dengan Tuhan, begitu. Ya, akhirilah doa dengan percakapan singkat dengan Tuhan, berbicara seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja Anda alami dan tutuplah dengan doa Bapa kami. Jadi silakan mengingat momen-momen kuat Anda ketika jatuh cinta atau sakit atau pernah dijodohkan atau apapun itu. Itu dan momen-momen yang penting yang diingat adalah momen-momen yang kemudian mengubah Anda, begitu ya. Seperti pengalaman di Pamplona, Cannonball Moment itu. Nah, setelah berdoa, jangan lupa refleksi, begitu kan ya, selalu menulis refleksi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa ditawarkan. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan klasik, bagaimana perasaan Anda dan apa keputusan Anda saat itu. Lalu bagaimana perasaan Anda saat ini ketika mengingat perjadian itu, misalnya ya. Ini penting nih pertanyaan kedua. Kenapa? Kalau misalnya pernah disakiti masih marah, saya masih marah ya. Atau ketika saya ingat pengalaman ditembak pertama kali masih berbunga-bunga, syukur ya kan misalnya gitu ya. Lalu yang ketiga, adakah Allah hadir saat Anda mengalami itu dan dalam perjalanan melaksanakan keputusan Anda? Apakah Anda merasakan Allah yang hadir? Dan terakhir, rahmat apa yang Anda dapatkan dari doa itu? Romo dan teman-teman terkasih, eh, itu sedikit hal yang bisa saya tawarkan tentang Pamplona. Intinya adalah mencari pengalaman jatuh cinta lagi yang awal-awal ini dengan pribadi-pribadi. Pengalaman jatuh cinta, pengalaman dilamar, pengalaman menyakitkan patah hati yang mengubah kita begitu.
Entah yang mengubah kita menjadi lebih baik, atau jangan-jangan ada yang mengubah kita lalu menjadi semakin baik. Jangan jadi buruk, semakin baik, semakin bisa merasakan Tuhan. Nah, ini kata-kata Ignatius, saat hening dan kepekaan telinga sangat dibutuhkan di tengah suara-suara gaduh begitu. Jadi selalu ambil waktu hening untuk melakukan proses ini begitu ya. Baik, Romo dan teman-teman terkasih, terima kasih banyak atas apa namanya waktunya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Terbari yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Hmm. Teman-teman, yuk kita kasih reaksi yuk ke Pak Terbari yang sudah menyampaikan punta. Wah, sudah banyak yang jatuh cinta lagi tuh Pak Ter. Langsung terbang-terbang, lope-lope ya. Iya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atas pemaparan punta yang sudah disampaikan Pak Terbari? Nanti bahannya akan dikirimkan ya Bapak Ibu, jadi nggak usah takut begitu ya. Zaman sekarang nggak, nanti saya kirimkan langsung PDF sudah saya kirim gitu. Kalau lagunya cari sendiri ya di YouTube ya. Pokoknya jatuh cinta memang manis begitu rasanya. Gitu. Ya, baik Pak Terbari, kayaknya udah jelas semua nih. Nggak ada pertanyaan. Wah, Pak Terbari udah menyampaikan dengan sangat jelas. Oh, mungkin ini aja Bu Esther ya. Ya, Nanti kalau Bapak Ibu seperti kita lah seperti latihan rohani pemula, konsiderasinya kalau membantu mengkonsiderasi kalau bacaan kitab sucinya nggak kepake nggak apa-apa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah harus apa namanya kita nggak usah rakus mau mendoakan semuanya begitu ya. Tetapi kita pilih aja misalnya mau yang konsiderasi atau yang kitab suci begitu. Silakan Bapak Ibu pilih aja yang menurut Bapak, Ibu dan teman-teman itu berguna dan juga mengena. Makanya preparasi penting untuk memilah mana yang mau kudoakan. Gitu. nanti nggak usah Mas semua ya, Kevin mau nanya Prater nih ya. Bu Esther nih. Oh iya, oke. Ini ada yang nge-raise Mas Kevin. Silakan, Mas Kevin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Frater. Ini terkait dengan untuk nanti latihan 2 hari ini, berarti apakah ini saya memilih dua untuk nanti dilakukan di hari besok dan berarti hari Rabu ya? Atau bagaimana sih ini? Karena kalau tadi saya dengar dari Ibu Teres ya kalau nggak salah, itu kan dibilang ada kami mempunyai 2 hari kesempatan untuk uh, me- merenungkan uh, tentang ini. Lalu Frater Bari kan tadi sudah memaparkan ada konsiderasinya ada 1, 2, 3, 4 tadi dan juga ada bacaan dari Lukas itu. Nah itu bagaimana? Saya masih agak bingung setelah ini tadi dipaparkan barusan. Terima Oke. kasih. Bu Eni mau jawab dulu gak? Atau saya langsung? Ya, kalau misalnya memang ada 2 hari, silakan dipilih Mas Kevin. Kalau memang 2 hari ya, saya belum hafal banget bagaimana dinamika. Kalau memang ada 2 hari, silakan dipilih. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada 2 kali kesempatan, begini. Kalau doa pertama rasanya berbunga-bunga misalnya, atau ada satu hal yang mengganjal, di doa kedua bahannya pengen diulangi, silakan begitu. Jadi saya memberikan alternatif bahan, misalnya ya, kalau Anda sudah memilih mau membaca yang Lukas yang saya kasih, misalnya begitu. Lalu ketika doa pertama rasanya kok membara ya, seperti seperti biasa latihan rohani. Kalau membara, silakan direpetisi di doa kedua boleh loh, begitu ya. Kalau misalnya memang lalu ingin menerima rahmat yang mungkin ketika preparasi lalu pengen, oh ini tersentuh lagi, silakan pilih pengalaman konsiderasi yang saya pilih begitu, yang saya beri pilihannya seperti itu. Jadi silakan Mas Eki, dicecap gitu persiapan dalam persiapan melihat mana ya mau saya pilih begitu ya. Jadi dengan tenang memilih begitu ya. Jadi nggak usah semuanya, nggak ada ujiannya begitu. Wah, saya belum jawab yang ini, nggak ada. Silakan dipilih mana yang cocok dan mana yang mengena untuk Mas Kevin. Begitu ya. Baik, Mm-mm. Frater, terima kasih. Ya, oke. Oke, makasih Pak Terbari dan Mas Kevin. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung open mic-nya. Oke, kayaknya sudah
Aman ya. Cukup nih, Prat. Aman ya. Baik, selamat berdoa Oke. semuanya. Pokoknya semangat. Semoga merasakan momen. Oh ini apa itu? Iya, ini ada pertanyaan di kolom chat, Oh, Frater. Saya bacain ya. mm-mm. Frater Bari, pengalaman cannonball tidak harus menyakitkan ya. Bisa juga yang membahagiakan atau Ya, surprise yang positif. Itu peristiwa titik balik. Aha, momen. hmm. Aha. Ya, aha, betul. Itu seperti aha momen, betul. Jadi menemukan sesuatu yang membuat kita terbelalak begitu ya. Hmm. Nah, itu seperti itu bisa juga dikatakan seperti itu. Cannonball memang rasanya sakit begitu ya. Kena cannonball begitu ya, lebih enak disawer mungkin ya. Ya, kalau cannonball itu tek sakit begitu ya. Nah, tapi ini seperti kalau itu aha momen boleh juga. Aha begitu seperti itu. Kalau tadi saya kadang-kadang suka kata-kata anchoring ya, selalu anchor itu ya seperti ada pengalaman yang membuat kita seperti yang membuat kita tertanam itu. Biasanya itu kan pengalaman yang kayak kita ingat terus begitu ya. Seperti anchor itu seperti yang di kapal itu ya. Seperti itu. Makasih ya Bu Avanti, terima kasih. Semoga menjawab ya, Bu Avanti. Oke. Udah nggak ada lagi nih ya, Prat. Nggak ada yang resen, nggak ada di kolom chat ya. Oke. Oke. Ada lagi. Oke. Oke. Baik, dari Bu atau Mbak Yunika. Frater Hmm. Bari, peristiwanya boleh kan peristiwa yang baru saja terjadi atau harus lampau? Oh, Silakan, boleh, Frater. boleh, boleh. Boleh aja kalau yang baru, kalaupun yang ada yang baru terjadi, kan setiap harinya adalah sejarah ya. Bahkan setiap 1 menit kita adalah masa lampau Hmm. begitu ya. Tentu boleh-boleh saja yang baru terjadi begitu karena itu adalah peristiwa yang juga apa namanya kalau memang itu sangat apa namanya menggetarkan dan mengubah tentu boleh boleh sangat sekali begitu ya. Boleh sangat sekali. Mungkin seperti itu. Oke, Pertanyaan begitu Bu. berikutnya dari Mbak Serly. Bahan konsiderasi apakah dibagikan secara tertulis oleh panitia di grup WA ataukah kami carikan ya? Ini carikan ya dari Pinta malam ini. Oke, Bu Sherly, nanti saya akan kirimkan PDF-nya dari PPT saya. Nanti bahan konsiderasinya bisa dilihat dari situ ya, Bu Sherly. Jadi nanti, karena saya sudah menuliskan langkah-langkahnya, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengikuti dari awal pelan-pelan begitu ya. Nah, ini doa pembukanya, ini bahan konsiderasinya, ini bacaan kitab sucinya. Kalau yang kitab suci, dibuka kitab suci ya Bapak Ibu ya. Silakan kitab sucinya atau gadget sucinya bisa dipakai begitu ya untuk membaca kitab suci supaya dipakai lagi begitu. Lalu nanti silakan ikuti apa namanya langkah-langkah yang sudah saya berikan. Begitu Bu Shirley, terima kasih. Oke, kayaknya di kolom chat sudah habis ya, Frater ya. Tiba-tiba tuk, ya gitu Pak. Memang Canon Enggak bolong lagi banyak kan? tuk. Aha, dia muncul tiba-tiba ya. Kita Enggak mau lagi tutup kan? ya. Enggak. Satu, dua, tiga. Enggak, Frat. Oke, Ya, terima oke ya. kasih. Ya, baik sekali lagi banyak terima kasih Frater Bari yang sudah memaparkan Pungta yang pertama malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan melanjutkan. Kalau tadi sudah disampaikan alur, apa sih yang akan kita lakukan selama kaminar ini? Lalu yang kedua, sudah disampaikan juga bahan doanya, Pungta oleh Frater Bari. Nah, kemudian ada aspek ketiga lagi, loka karya. Apalagi ya itu? Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Robin. Pak Robin, selamat malam. Selamat malam, Esther. Terima Ya, kasih. silakan Pak Robin. Ya, teman-teman, mungkin masih ada yang bingung kenapa disebut 2 hari. Malam ini kan hari Senin. Kita akan ketemu lagi Rabu malam. Jadi ada kesempatan untuk melakukan kontemplasi dalam aksi itu hari Selasa dan hari Rabu sampai jam 7 malam lagi. Jadi kira-kira 2 hari. Itu yang maksudnya 2 hari. Eh, ya, eh, tadi seperti sudah disampaikan oleh Kak Esther, eh, urutan atau aktivitas sudah dibagikan, materi pungta pertama sudah dibagikan. Eh, dalam kan kita punya waktu 2 hari, ada satu lokakarya, boleh juga disebut satu pelatihan di mana semua peziarah diundang untuk memahami tentang 5 bahasa cinta, Five Love Languages. Saya ambil dari bukunya Gary Chapman.
Saya jelaskan sebentar. Lokakarya ini dilakukan di sela-sela pada saat Bapak Ibu sedang tidak melakukan kontemplasi, tapi mengerjakan sesuatu. Saya jelaskan sedikit ya. Oke, setiap orang itu menurut Gary Chapman mempunyai bahasa cinta yang utama. Kalau dikelompokkan ada 5 bahasa cinta yang dimiliki oleh setiap orang. Dari kelima ini ada satu atau mungkin dua yang lebih dominan, yaitu sentuhan fisik, penerima hadiah, quality time, pelayanan, dan kata-kata peneguhan, words of affirmation. Tujuannya dengan memahami bahasa, kita diajak untuk memahami bahasa-bahasa cinta, mengenali bahasa cinta atau bahasa kasih utama diri sendiri dan orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi ini bisa pasangan, bisa pacar, sekalian paham ya apakah dia orang yang tepat. Bisa juga anggota keluarga atau orang tua atau komunitas. Belajar dengan memahami bahasa-bahasa cinta ini, kita belajar untuk berbahasa cinta yang sesuai dengan bahasa cinta orang lain. Misalnya kita kalau kalau saya pergi pada saat dinas luar kota, terus mau jajan, pada saat saya menggunakan bahasa yang dikenal baik oleh orang yang menjual, saya biasanya dapat keramahan yang tidak biasanya dihadapi dengan orang asing gitu ya. Atau malah ditambahkan atau malah memberikan satu kegembiraan. Misalkan kalau saya ke Jogja terus saya mau beli eh, gudeg terus pakai bahasa Jawa walaupun terpatah-patah, orang yang melayani itu jadi senang gitu ya. Nah, dengan menggunakan bahasa cinta yang pas dengan orang yang kita tuju, itu relasi kita jadi semakin kuat dengan orang tersebut. Dengan menguasai kelima bahasa cinta, kita menjadi pribadi yang luas dalam pergaulan karena mampu menyesuaikan diri dengan bahasa cinta yang diperlukan. Petunjuk pertama adalah kita diajak untuk mengenali bahasa cinta diri sendiri dengan mengisi kuesioner bahasa cinta. Kemudian memetakan orang sekitar yang berharga atau orang yang dicintai ya minimal 5 orang. Bisa pasangan, suami atau istri, anak, orang tua, atau teman dekat gitu ya, konco kental, best friend, dan meminta orang-orang tersebut mengisi kuesioner bahasa cinta. Tujuannya supaya paham bahasa cinta kita apa dan orang yang kita kasihi bahasa cintanya seperti apa. Apakah cocok? Kalau tidak cocok atau tidak sama, berarti kita harus bisa belajar berbahasa cinta sesuai bahasa cinta utamanya pasangan atau orang yang kita kasihi. Latihan 5 bahasa cinta ditujukan kepada orang yang memiliki bahasa cinta utama yang sesuai. Kalau ternyata ini kan kita latihan kelima bahasa tersebut. Pada saat praktek, diusahakan orang yang dituju itu memiliki bahasa cinta yang kita sedang latihan praktek itu. Ya, supaya nggak kelihatan canggung atau awkward gitu ya, atau malah mengundang curiga. Lu ngapain sih? Nggak kesambet kan gitu kan. Bila tidak sama, usahakan menemukan orang yang cocok. Nah, 3 langkah untuk memperkuat relasi Anda adalah pelajari bahasa cinta Anda, kemudian saling berbagi hasil dengan pasangan atau dengan orang yang kita kasihi, dan dengan memahami bahasa cinta mereka, kita jadi memperkuat relasi dengan orang tersebut. Nah, Kaminar Inigo kan ada 7 pungta. Jadi, lokakaryanya saya pecah jadi 7 step juga. Untuk lokakarya yang pertama, saya minta Bapak Ibu semua untuk mengisi kuesioner bahasa cinta. Ada 2 macam, yang satu buat couples, yang satu buat single, ya pasangan atau lajang.
Yang pasangan itu dalam PDF-nya ada eh, kuesioner untuk para suami, kuesioner untuk para istri. Bisa juga dipakai untuk yang sedang pacaran atau hendak memutuskan untuk menikah, ya bisa saling berbagi. Bagi Bapak Ibu yang saat ini masih single atau memilih untuk hidup single, bisa menggunakan kuesioner yang lajang. Nanti di step Pungta 2 sampai Pungta 6 kita latihan kelima bahasa cinta. Ada latihan bahasa cinta kata-kata penuguhan, waktu berkualitas, menerima hadiah, tindakan pelayanan, dan sentuhan fisik. Nah, yang ketujuh kita summary dan bagaimana caranya, atau rencana-rencana kita, gimana caranya untuk terus berbahasa cinta. Itu aja dari saya. Eh, Sebagai langkah yang pertama, kuesioner nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Ini adalah kuesioner bahasa cinta bagi suami dan atau istri ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengambil secari kertas, kemudian mulai mengisi. Di sini ada per 30 soal, bukan ya seperti ujian. Eh, ada dua kondisi yang ditawarkan. Nanti silakan Anda memilih kondisi mana yang kira-kira lebih mewakili Bapak Ibu sendiri. Apakah A atau E. Kemudian ke pertanyaan kedua ada dua kondisi lagi. Silakan dipilih kondisi yang mana. Nanti kalau sudah selesai, silakan dijumlahkan masing-masing huruf A ada berapa, B ada berapa, C dan E ada berapa. Ya, nah pilih yang skornya paling tinggi itu adalah bahasa cinta Anda yang utama. Kalau sekiranya ada dua bahasa cinta yang memiliki skor yang sama atau malah beti-beti gitu ya, beda tipis skornya, ya mungkin Anda memiliki dua bahasa cinta utama. Ya, nah setelah itu, setelah memahami bahasa cinta diri sendiri, silahkan mengundang eh, orang-orang yang dikasihi untuk mengisi dan nanti bertukar hasil. Bahasa cinta aku seperti ini, bahasa cinta kamu seperti apa gitu. Nah, nanti sambil membandingkan dan ya bercengkrama. Itu latihan di pungta yang pertama. Untuk suami dengan istri, sebenarnya pertanyaannya 99,5% itu sama. Jadi nggak usah curiga-curigaan antara suami dan istri, tapi ada satu atau dua kosakata yang saya ganti supaya mewakili kehidupan suami dan mewakili kehidupan istri. Itu aja, tapi secara umum hampir sama. Bagi yang single, bisa mengisi eh, kuesioner bahasa kasih untuk yang para lajang. Ya, caranya sama, ada 30 pasangan kondisi, nanti dipilih mana yang paling dominan, dan nanti dijumlahkan skornya. Itu aja untuk Lokakarya step yang pertama, mengisi kuesioner bahasa kasih. Nanti akan dibagikan di WhatsApp group juga. Baik, terima kasih Pak Robin yang sudah menyampaikan lokakarya untuk pungta pertama malam hari ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya, silakan untuk dibuka mic-nya. Oh, ini ada pertanyaan, Pak Robin. Ya, Dari Mbak Yunika. Dalam satu nomor pilih satu atau boleh dua-duanya. pilih satu, Jadi, nggak boleh dua, pilih satu. Sekiranya mepet, coba dipikirkan lagi yang tenang, mana yang paling mendekati. Kalau sekiranya susah, lompati dulu. Kerjakan soal yang lain, nanti yang belum dikerjakan belakangan. Pilih satu. oke, pilih satu Bu Yunika ya. Teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Silakan bisa langsung raise hand atau open mic. Misalkan tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti misalkan tiba-tiba
pertanyaan yang muncul belakangan, silahkan disampaikan di WhatsApp grup CCI. Oh iya, bahan Oke. nanti akan Baiklah, dikirimkan Pak Andri. langsung dijawab oleh Pak Robin. Ya ini Bu Kristina Oci, silakan Ya, Bu. saya mau nanya, itu tadi kan disuruh 5 orang ya, Iya, banyak amat ya. Satu dulu kali boleh kan? iya Pasangan boleh, dulu. Karena kan boleh. kita lebih Maksudnya lebih intens dengan kenapa pasangan gitu kan. iya, Hmm. kenapa eh, saya meminta Bapak Ibu memetakan paling nggak 5? Karena kan bahasa cinta ada 5. Belum tentu pada saat mau latihan bahasa cinta yang nomor sekian, orang yang kita tuju yang cuma satu orang itu bahasa cintanya lima-limanya kan enggak kan? Jadi misalkan kan ada bahasa cinta waktu yang berkualitas. Pada saat kita ingin latihan bahasa cinta tentang waktu yang berkualitas, ternyata pasangan kita bahasa cintanya sentuhan fisik. Jadi mungkin nggak nyambung tuh. Pada saat kita mau latihan, terus Noel-Noel dia tepuk-tepuk tuh apaan sih lu gitu loh. Kan malah awkward gitu ya. Hmm. Tapi kalau ternyata dengan orang yang cocok, pada saat kita bicara terus sambil menepuk pundaknya, dia malah seneng. Ya, jadi diusahakan minimal cari 5. Kalau ndak ada, satu juga ndak apa-apa. Tapi nanti dipikirkan pada saat misalkan ternyata bahasa cinta dia berbeda dengan kita atau sama pada saat latihan kan ada 5 bahasa kasih. Pada saat latihan 4 yang lain mesti dipikirkan orang yang cocok. Kalau ternyata nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti coba diperhatikan. Kalau ternyata kita berbahasa asing ke penjual gudeg, mau beli gudeg, I want to buy your gudeg. Apakah dia mudeng apa enggak? Coba dibayangkan seperti itu. Mungkin dia nggak mudeng atau malah malah mengerutkan keranjit. Mau potong? Aku mboten ngertos eh. Oke, oke. Ya, dicoba Thank dulu you. Ibu. Dicoba Ya, dulu. thank you. Ada lagi. Oh iya. Ya, ya, ada lagi ya Pak Robin dari Mbak Eh, Avanti. Bu Avanti, Pak eh, Robin 5 orang. Ya, 5 orang intinya eh, sebenarnya mau sebanyak-banyaknya memetakan orang-orang di sekitar supaya kita tahu bahasa kasih masing-masing seperti apa. Bisa saja ke 5 orang itu bahasa cintanya semua sama, bisa. Tapi pada saat latihan berarti mesti dipikirkan, saya mesti latihan ke siapa yang kira-kira bahasa kasihnya pas ya. Oh, saya ingin memberi hadiah gitu ya. Gimana latihan memberi hadiah kepada orang yang pas? Kalau orang yang nggak pas, saya khawatirnya mengundang curiga itu aja sih. Ah, kamu ada maunya ya pasti ya. oke, baik Kalau Pak Robin. kalau ya kalau orang yang dikasihi di sekitarnya ada beberapa pada saat nanti latihan sedikit lebih mudah. Kalau mentok dengan yang ini bisa dicoba dengan yang itu gitu. Oke. Yang penting jangan lupa dicoba ya Pak. Iya, silakan diisi kuesioner. Dan satu lagi, Apakah ada kadang pada saat teman-teman? mengisi terus teringat lagu atau apa ya, eh, diposting ya. Biasanya kalau mengingat tentang cinta itu pasti banyak perbahandaraan lagunya kalau saya yakin deh. Ditunggu Oh postingannya ya. iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Petty. Eh, hasilnya apakah dibagikan hari Rabu? Em, ya, bisa dibagikan. Intinya pada saat percakapan rohani yang dibagikan adalah refleksi, panduan refleksi yang tadi disampaikan oleh Frater Bari. Lokakarya ini buat pelatihan pribadi. Tapi jika ingin disampaikan boleh. Ya. Utamanya adalah diskusi dengan pasangan atau orang yang dikasihi. Utamanya itu.
Ya, Oh, ada karena lagi, beda Pak. bahasa bisa salah paham betul. Dari Mbak Terutama Avanti terutama ini kalau karena nggak beda tahu, bahasa. iya. Terutama kalau nggak tahu bahwa kita sedang latihan bahasa cinta, bisa menimbulkan salah paham. Tapi kalau sudah, saya lagi latihan nih, ya, karena saling berdiskusi dan mencoba dan mengecek kuesioner masing-masing, ya harapannya relasinya jadi lebih erat, ya. Jadi bisa saling diskusi. Kalau saya sebagai seorang tenaga penjualan di perusahaan, memahami bahasa-bahasa kasih customer-customer saya itu menolong untuk menjaga relasi dan membuat ya suasana lebih akrab lah, apalagi pada saat negosiasi yang tough gitu ya. Eh, ya itu bisa menolong. Bu Elviana ya Pak, nanti dibagikan ya Bu. Bahan malam ini semua nanti akan di-sharingkan ke grup. Apakah ada Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai Lokakarya? Kayaknya cukup ya Pak Robin ya. Ya, cukup. Terima kasih. Esther. Oke, terima kasih Pak Robin sudah menyampaikan langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam Lokakarya. Baik, Bapak Ibu, Romo, dan teman-teman, kita mau mengabadikan dulu perjumpaan kita malam hari ini. Nggak Abdul nih kalau nggak foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa open cam, bisa sisiran dulu yang mau sisiran. Oke, mohon bantuan panitia untuk foto. Oke, ada 2 halaman. Minta tolong yang masih off cam bisa di open. Oke, saya mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Novia. Baik, Romo, Pater, Ibu Bapak, dan teman-teman peziarah, tanpa terasa perjumpaan kita malam hari ini sudah selesai. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman dapat berbagi refleksi di WA Grup Buah-Buah Peziarahan, dapat berupa teks, foto, gambar, lukisan, atau audio musik gubahan sendiri, maupun puisi atau bentuk karya seni lainnya. Panitia menunggu sharing dari Bapak Ibu di WA Group. Lalu saya mengingatkan kembali untuk punta kedua akan diadakan pada tanggal 6 Mei di waktu yang sama. Demikian perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat melanjutkan peziarahan. Kita akan tutup dengan doa penutup, kemudian diakhiri oleh berkat dari Romo Marwani. Teman-teman, ada yang mau membantu untuk membacakan doa penutup? Silakan teman-teman yang berkenan untuk membacakan doa penutup. Boleh, mau. Iya, silakan. Mbak Esther, Iya. Meru mau, boleh nggak? Oh iya, boleh. Silakan, Meru. Dan apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang kerasa. Mohon cinta yang setia, Tuhan Bapa yang Maha Cinta dan Maha Setia, cinta kami berawal dengan jauh cinta yang indah, namun betapa mudah kemudian kami melunturkannya. Kami mengaku cinta kami sangatlah rapuh, karena kami tidak mau memeliharanya dengan kesetiaan dan kesabaran kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian ya Tuhan, agar kami tetap kami diuji oleh
kecurigaan, kebosanan, godaan, dan hilangnya kepercayaan. Curahkanlah rahmat kesetiaanmu kepada kami, agar kami bisa menerima ujian dan percobaan. Demikianlah sebagai saat terindah untuk mengasah cinta kami. Ya Bapa, dalam diri Yesus Putramu, telah kuperlihatkan cintamu yang sejati. Biarlah dia selalu menemani kami untuk mengarungi lautan cinta. Dengan perahu kesetiaan kami, bersama dia kami percaya tak akan perahu kami tenggelam karena diterpa badai-badai ujian dan cobaan. Bila kami berteguh untuk setia senantiasa, Tuhan, kurniakan rahmat-Mu agar hidup kami bisa menjadi saksi bagi cinta-Mu yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Terima kasih terus melimpahkan berkat kepada kita, melimpahkan cintanya kepada kita dalam pesiarahan ini, sehingga kita pun juga semakin dengan murah hati meneruskan cintanya kepada sesama kita. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. selamat berziarah. Selamat malam, terima Selamat malam. Terima kasih kasih. Mbak Heru, Kendari. terima kasih. Ya, Baik. terima kasih Bye-bye, Pastor. Romo. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Mary. Romo, Pastor Pastor Bari, terima Udah mau kasih. rekoleksi, Romo. Terima kasih. Udah mau Ya, Ya, rekoleksi. kesempatan ke-6 ya. Udah mau rekoleksi. Ya. Komunitas rekoleksi pertama. komuni. Cinta. Oh,